Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hoirunisa dari Pendidikan Kimia FKIP Untirta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai isomerisme senyawa koordinasi. Isomerisme itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus yang sama dan juga jumlah atom penyusunnya yang sama, akan tetapi dia itu memiliki bentuk atau struktur yang berbeda. Nah, seperti ada di contoh yang sebelah sini ya teman-teman. Di sini ada 3 contoh yang memiliki rumus yang sama dan atau penyusunnya yang sama, akan tetapi bentuk atau strukturnya berbeda ya. Nah, di contoh ini ada N-pentana, isopentana, dan juga neopentana. Nah, isomerisme sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu isomerisme struktural dan juga isomerisme ruang. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai isomerisme struktural, di mana isomerisme struktural ini menjadi atau tersusun kembali menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama yaitu isomerisme tautan. Isomerisme tautan ini biasanya terjadi pada senyawa kompleks yang memiliki atau yang mengandung ligan ambidentat. Nah, ligan ambidentat itu adalah ligan yang dapat mendonorkan 2 atom berbeda. Contohnya yaitu tiosianat dan juga isotiosianat. Seperti contoh di sini. Nah, di sini ada contoh dari isomerisme tautan. Seperti yang kita ketahui, tadi yang kita contohkan juga isomerisme tautan itu contohnya adalah tiosianat dan isotiosianat. Dapat kita lihat di gambar di samping yaitu pada A dan B terdapat 2 gambar dengan rumus molekul yang sama dan juga atom penyusun yang sama, akan tetapi struktur atau bentuknya berbeda. Nah, pada A yaitu pada tiosianat, di mana Ag-nya itu berkoordinasi dengan S. Sedangkan pada gambar B, Ag-nya itu yang tengah itu berkoordinasi dengan N. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan isomer tautan, di mana isomer tautan ini terjadi pada senyawa kompleks dengan ligan ambidentat yang ligannya itu memiliki 2 atom donor yang berbeda. Seperti itu. Jadi, ligannya ini yang SCN itu dapat berikatan dengan atom pusat baik melalui atom S maupun atom N. Nah, yang kedua yaitu isomerisme koordinasi. Isomerisme koordinasi ini terjadi pada senyawa kompleks yang memiliki atau yang mengandung anion kompleks dan juga kation kompleks. Seperti contoh di samping ini ya, teman-teman. Di sini terdapat contoh isomer koordinasi, di mana pada sebelah kiri ada CO NH36 dan CR CN6, dan di sebelah kanan ada CR NH36 dan CO CN6. Nah, keduanya memiliki jumlah atom penyusun yang sama, akan tetapi struktur yang berbeda. Nah, isomerisme koordinasi ini terjadi pada ligan-ligan yang terikat pada satu atom pusat yang ditukarkan dengan ligan-ligan yang lain yang terikat juga pada atom pusat yang lain. Nah, jadi di sini itu terjadi pertukaran antara ligan-ligannya. Nah, ini disebut isomer koordinasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah isomerisme ionisasi, di mana isomerisme ionisasi terjadi pada senyawa kompleks dengan kation kompleks, akan tetapi anionnya bukan kompleks atau tidak kompleks ya, yaitu anion sederhana. Akan tetapi anion sederhananya ini mempunyai syarat tertentu, yaitu dapat menjadi ligan. Seperti contoh di samping ini. Di sini terdapat contoh isomerisme ionisasi yang mana di situ terdapat CO NH35 Br SO4 dengan CO NH35 OSO3 Br. Nah, pada
gambar yang pertama, di situ SO4 menjadi anion dan Br menjadi ligan. Karena terjadi pertukaran, yaitu SO4 yang tadinya anion itu dia menjadi ligan. Nah, Br yang tadinya ligan menjadi anion. Sehingga dengan adanya pertukaran itu menjadi CONH35OSO3Br. Si SO4 tadi yang tadinya anion menjadi ligan dan Br tadi yang tadinya ligan menjadi anion. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada isomerisme sulfat, di mana isomerisme sulfat ini terjadi karena adanya pertukaran antara ligan netral dengan anion yang bukan ligan. Nah, apabila ligan netral ini adalah air, maka bisa disebut dengan isomerisme hidrat. Seperti 3 contoh di samping saya ini ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat contoh isomer sulfat. Di sini juga terdapat pertukaran antara ligan netral dengan anion. Nah, di situ di yang pertama ada Cr H2O6Cl3 atau heksa aqua kromium 3 klorida. Nah, setelah terjadinya pertukaran antara Cl yaitu anion dengan H2O yang merupakan ligan netral menjadi Cr H2O5Cl. Nah, lalu Cl2 dan H2O atau dinamai dengan penta aqua kloro kromium 3 klorida monohidrat. Nah, lalu ditukar kembali si Cl-nya seperti menjadi gambar yang ketiga, yaitu Cr H2O4 Cl2 dengan Cl2H2O atau tetra aqua diklorokromium 3 klorida dihidrat. Nah, yang kelima yaitu ada isomerisme ligan, di mana yang berisomerismenya itu adalah si ligan tersebut. Nah, di sini ada contoh PN dan TN, di mana PN dan TN ini memiliki jumlah atom yang sama dan juga rumus yang sama. Akan tetapi si ligannya yang berisomer. Di sini ada 2 contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh isomerisme ligan, yaitu pada ligan TN atau trimetilendiamina dan PN atau propilena diamina. Yang keduanya memiliki rumus yang sama yaitu C3H10N2. Nah, di sini dikarenakan isomerisme ligan. Jadi isomerisme ligan itu ligannya yang berisomer atau yang bentuknya itu berbeda. Di situ pada sebelah kiri isomer ligannya itu berbeda dengan yang kanan. Nah, ini yang dinamai dengan isomerisme ligan. Nah, gejala isomerisme ligan juga bisa dilihat pada senyawa aromatik yang memiliki substituen orto, meta, dan para. Nah, bisa dilihat juga pada yang A, B, C, yaitu yang A adalah orto, yang B adalah meta, dan yang C adalah para. Di sini yang berbeda bentuknya adalah ligannya, bukan kompleksnya. Karena kompleksnya tidak berubah, tetapi ligannya yang berubah. Sehingga ini dinamai dengan isomerisme ligan, karena yang berisomer adalah ligannya, bukan kompleksnya. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu ada isomerisme posisi koordinasi ligan, di mana isomerisme jenis ini terjadi pada senyawa kompleks yang memiliki ligan lebih dari satu. Seperti ini teman-teman contohnya ya. Ini terdapat contoh isomerisme posisi koordinasi ligan. Nah, isomerisme ini terjadi pada senyawa kompleks yang memiliki lebih dari satu atom pusat. Nah, misalkan pada senyawa kompleks CO2, CO8. Pada gambar A dan gambar B memiliki struktur berbeda, akan tetapi atom penyusunnya dan rumusnya sama. Nah, pada gambar A,
ligannya ini menjadi ligan jembatan. Sedangkan pada gambar B, yaitu terjadi interaksi ikatan kovalen pada kedua intinya. Seperti itu. Nah, isomerisme jenis ini jarang ditemukan. Nah, mungkin itu saja bahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bahasan saya ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua ya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.